Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali di dalam video pembelajaran online Mapel Informatika bersama saya, Zainal Iksan. Kali ini kita akan membahas materi tentang hardware, software, dan brainware. Pastinya materi ini sangat penting untuk dipahami karena kalian semua di kehidupan sehari-hari sudah sering mendengar bahkan menggunakannya. Untuk itu, lihat video pembelajaran ini hingga tuntas. Mengenal istilah software, hardware, dan brainware. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi dan menyebutkan berbagai perangkat keras, perangkat lunak melalui pengamatan terhadap perangkat keras dan aplikasi yang terdapat di dalam komputer atau handphone beserta fungsinya. Dapat memahami secara detail kerusakan hardware sehingga bisa memperbaiki dan meningkatkan performa komputer atau handphone, serta mampu memahami pelaku-pelaku dalam penggunaan komputer atau handphone. Software atau perangkat lunak merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data komputer yang disimpan dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software ini tidak dapat dipegang. Berdasarkan fungsinya, software dibagi menjadi tiga, yaitu operasi sistem, aplikasi software, dan malware. Operasi sistem merupakan perangkat lunak yang berfungsi mengendalikan semua komponen yang terdapat pada mesin komputer. Contohnya adalah Windows, Macintosh, dan Unix. Jadi itu tiga contoh dari operasi sistem: Windows, Macintosh, dan Unix. Microsoft Windows atau biasa disebut dengan Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Bill Gates atau CEO Microsoft Corporation yang menggunakan interface berbasis GUI atau tampilan interface bergrafis. Macintosh atau lebih dikenal sebagai Mac OS adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer IBM. Unix adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Sistem operasi Unix lebih menekankan diri pada workstation dan server karena faktor ketersediaan dan kompatibilitas yang tinggi menyebabkan Unix dapat digunakan, disalin, dan dimodifikasi. Aplikasi software merupakan yang dibuat dari bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Microsoft Word contohnya, yaitu software yang diluncurkan oleh Microsoft pada tahun 1983. Adobe Photoshop, yaitu software editing yang dibuat dan dikembangkan oleh Adobe, software khusus untuk mengedit foto atau gambar dan pembuatan efek. Jadi masih banyak lagi contoh program aplikasi. Google Chrome adalah software web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google. Software ini berfungsi untuk mencari berbagai informasi di internet sesuai kehendak user. Malware itu adalah virus, yaitu salah satu perangkat lunak yang sengaja diciptakan untuk merusak atau mengganggu suatu sistem pada komputer atau jaringan tanpa seizin pemiliknya. Contohnya adalah Trojan, spyware, dan keylogger. Sekarang hardware. Hardware merupakan suatu komponen yang terdapat dalam sebuah komputer, dapat dilihat dengan kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Beberapa hardware input sebagai berikut. Hardware input yaitu perangkat keras yang dipakai untuk memasukkan input dari user yang akan diproses oleh komputer. Contohnya adalah webcam, keyboard, dan mouse. Hardware kalian perhatikan di situ ada gambar, yaitu webcam, keyboard, dan mouse. Ya, kalian baca itu di situ ada fungsinya sesuai dengan gambar, yaitu webcam, keyboard, dan masih banyak lagi. Contohnya hardware proses, yaitu perangkat yang berfungsi mengolah atau memproses data yang telah terinput.
Contohnya di sini adalah prosesor dan RAM. Lihat gambar dan dibaca fungsinya di situ juga sudah saya tuliskan. Ya, jadi biar lebih jelas, bisa lebih cepat. Sekarang kita menuju ke hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi menampilkan data yang telah diolah komputer dan selanjutnya diberikan kepada user. Contohnya printer, ada speaker, ada proyektor. Seperti gambar yang sudah saya tunjukkan, di situ juga sudah ada fungsinya. Ya, jadi fungsinya bisa dibaca. Kalau printer jelas untuk mencetak ya. Sekarang brainware. Brainware adalah manusia yang mengoperasikan komputer. Tanpa adanya brainware, komputer tidak akan bisa beroperasi. Untuk itu brainware sangat penting atau sangat vital dalam penggunaan komputer. Nah, ini adalah contoh dari brainware, yaitu programmer, desainer, administrator, project manager, dan teknisi jaringan. Jadi pengertiannya sudah saya tuliskan juga di situ, bisa dibaca. Kalau programmer jelas untuk membuat sebuah program atau aplikasi. Kalau desainer itu membuat produk grafis ya. Contoh brainware yaitu lagi ada operator, teknisi, trainer, dan sistem analis. Ya, di situ juga sudah ada pengertiannya apa yang dimaksud dengan operator, teknisi, trainer, sistem analis. Ya, jadi di situ kalian bisa membedakan. Nah, sekarang kesimpulannya berarti adalah brainware itu kan tidak bisa dipisahkan dengan hardware komputer dan software, dimana tanpa adanya hardware, software juga nggak bisa. Tanpa adanya software, hardware juga nggak bisa. Nggak ada brainware juga tidak bisa. Karena ibarat itu adalah sama-sama saling bekerja ya. Jadi 3 faktor tersebut. Demikian presentasi atau video yang sudah saya tampilkan. Nah, di sini ada profil singkat tentang saya ya. Jadi bisa dibaca, dilihat. Jika nanti ada yang kurang jelas atau ingin diskusi bisa langsung tulis aja lewat Facebook atau di chat ya, sesuai dengan media yang sudah saya tunjukkan tadi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di dalam video pembelajaran online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.